Dongeng Bahasa Indonesia. Pensil Ajaib. Suatu ketika, ada sebuah kota kecil bernama Claudi. Dan di Claudi, hiduplah seorang seniman yang cemerlang bernama Albert. Albert sangat pandai dalam pekerjaannya, sehingga banyak orang yang salah mengira lukisannya sebagai benda nyata. Dia melukis potret orang-orang kaya di kotanya, dan menghasilkan uang dengan baik. Dia akan membawa kanvasnya kemana-mana dan secara acak memilih tempat dan mulai membuat sketsa. Ini adalah sketsa yang brilian. Dia akan membuat sketsa matahari terbenam, buah-buahan dan potret manusia dan membuat semuanya terlihat sangat nyata. Tapi karena itu adalah kota kecil, tidak banyak lukisan yang bisa dibuatnya. Seiring waktu, ia mulai berjuang untuk menemukan pekerjaan. Sungai tempat Albert biasanya melukis matahari terbenam berdiri pohon yang indah. Albert menyukai pohon itu. Dia telah melukis pohon itu di kanvasnya berkali-kali, namun dia tidak pernah bosan karenanya. Dia berbicara kepada pohon itu seolah-olah itu adalah manusia. Oh, ayolah pohon, jatuhkan sedikit daunmu. Kau tahu, kadang-kadang rasanya seperti kau bisa mendengarku. Tetapi Albert tidak tahu bahwa ada seseorang di pohon yang mendengarnya dan menyukai gambarnya. Dia adalah Pickle, sang peri. Pohon itu adalah rumah bagi Pickle. Dia sangat pemalu dan menyukai dedaunan hijau lebat yang membuatnya tetap sejuk dan aman. Kuharap kau bisa mendengarkan aku dan membantuku, kau tahu? Tidak ada pekerjaan di kota ini sekarang. Aku bisa saja pergi ke kota lain, tapi disinilah rumahku. Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Tapi aku rasa aku harus melakukannya sekarang. Yang aku tahu hanyalah cara untuk melukis. Dan jika tidak ada cukup pembeli untuk lukisanku di sini, maka aku pikir aku harus pindah ke kota lain. Setelah Albert pergi, Pickle tampak sedih. Oh, aku tidak ingin dia pergi. Aku suka lukisannya. Dia adalah pria yang baik dan juga jujur. Bagaimana aku bisa membuat lebih banyak orang membeli lukisannya ya? Tunggu. Itu bukan masalah sebenarnya. Masalah sebenarnya adalah dia tidak akan bisa menghasilkan lukisan yang banyak. Aku tidak akan bisa memaksa orang banyak untuk membeli lukisannya. Tapi aku bisa membantunya mendapatkan apa yang dia inginkan. Setelah berpikir sebentar, Pickle bergegas ke rongga pohonnya dan mulai bekerja. Dia bekerja sepanjang malam, dan keesokan harinya, Pickle siap dengan kreasinya. Itu adalah pensil yang sangat mengkilap dan mempunyai ukiran yang sangat indah. Aha! Ini akan membantu Albert. Sore itu, ketika Albert seperti biasa pergi melukis pohon kesukaannya, di sana di atas batu, ia melihat pensil. Wow, sangat mengkilap. Ini pensil terindah yang pernah kulihat sepanjang hidupku. Aku ingin tahu ini milik siapa. Mungkin sebaiknya aku tidak mengambilnya. Pemilik asli akan datang mencarinya. Albert pergi tanpa melukis pohon hari itu. Dia sangat gelisah meninggalkan pensil. Tapi dia tidak mau mengambil sesuatu yang mungkin milik orang lain. Keesokan harinya, Albert pergi ke pohonnya lebih cepat dari biasanya. Dia diam-diam berharap untuk melihat pensil itu di atas batu. Dan itu dia. Oh, masih ada di sini? Mungkin itu bukan milik siapapun. Aku telah mendengar cerita tentang hutan ini. Mungkin itu nyata. Mungkin ada keajaiban di sini. Albert mengambil pensil dan memeriksanya. Dia kemudian mengambil kertasnya dan mulai menggambar daun yang sangat indah. Pensil ini luar biasa. Gambarku tidak pernah terlihat begitu indah. Oh, tunggu. Apa yang terjadi? Daun itu mulai hidup.
Dan dalam waktu singkat, ada selai daun sungguhan di atas kertas. Hah? Bagaimana ini terjadi? Dengan hati-hati, Albert mengambil daun itu dan menyingkirkannya. Untuk mengujinya sekali lagi, ia mulai menggambar apel. Begitu dia selesai membuat sketsa, apel itu menjadi hidup. Oh tidak, ini adalah pensil ajaib. Aku bisa menggambar apapun yang aku butuhkan. Kebahagiaan Albert tidak mengenal batas. Dia melompat dengan gembira dan berlari pulang. Pickle melihat Albert pergi dan dengan senang hati membantu temannya yang berbakat itu. Dia tahu dia telah melakukan hal yang benar. Dia mempercayai Albert untuk menggunakan pensil itu dengan bijak. Ketika Albert pulang, dia memasangkan vasnya dan bersemangat untuk menggambar apa saja dan semua yang dia butuhkan. Pertama, dia menggambar hidangan lezat. Tapi dengan tergesa-gesa, alih-alih menggambar mangga yang tepat, ia menggambar lingkaran. Tapi tidak ada yang terjadi. Dia menggosoknya dan mencoba menggambar lagi. Tapi dia begitu bersemangat, sehingga sekali lagi dia hanya mampu menggambar garis besar yang kasar. Dan lagi, tidak ada yang terjadi darinya. Akhirnya, menenangkan sarafnya, Albert mulai menggambar sketsa lagi. Kali ini, dia bersabar dan menggunakan keterampilannya untuk menggambar mangga. Segera, mangga itu pun muncul. Jadi, pensil ini hanya akan memberiku hal-hal yang aku buat dengan hati-hati dan sempurna di kanvas ini. Yang tidak diketahui Albert adalah bahwa pensil itu dibuat khusus untuk dia dan dia sendiri. Tak seorang pun di seluruh kota bisa membuat sketsa sesempurna Albert. Pickle tahu ini, jadi dia membuat pensil sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa mencurinya dari Albert dan menyalahgunakannya. Dia juga ingin Albert selalu tenang ketika dia menggunakan pensil. Dia tahu betapa pentingnya untuk tidak pernah kehilangan ketenangan kita dalam situasi apapun. Sekali lagi, Albert mengerti bagaimana menggunakan pensil itu. Tidak ada yang menghentikannya. Dia menggambar semua yang dia selalu impikan. Makanan lezat, tanaman, pakaian, barang antik untuk rumahnya. Dia menggunakan catnya untuk mewarnai sketsa dan menggambar bunga segar setiap hari. Albert sangat bahagia dan menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Tapi ternyata itu membuatnya menjadi terlalu nyaman. Baiklah, sekarang apa? Aku memiliki semua yang aku inginkan. Apalagi yang bisa kulakukan dengan pensil ini? Mengapa aku tidak membantu rakyat di sini? Aku bisa menggambar apapun yang mereka butuhkan. Seperti yang diputuskan, Albert pergi ke semua teman dekatnya di kota dan menjelaskan semuanya kepada mereka. Awalnya tidak ada yang percaya pada Albert. Oh, ayolah, kau memiliki terlalu banyak waktu luang. Hehe, itu benar. Sudahkah kau mulai bercerita sekarang? Ini bukan cerita. Tunggu, aku akan tunjukkan. Albert tahu bahwa temannya membutuhkan traktor untuk bekerja lebih baik di ladang, tapi karena kekurangan uang, dia tidak dapat membelinya. Albert dengan cepat mengambil kertasnya dan dengan hati-hati menggambar traktor. Baiklah, sekarang semua orang minggir. Dalam waktu singkat, ada traktor sungguhan berdiri di depan mereka. Semua orang bersorak untuk Albert. Setelah hari itu, Albert banyak membantu orang. Dia membagikan hadiahnya kepada semua orang tanpa ragu-ragu. Orang-orang di Claudi dermawan dan pekerja keras. Tidak ada yang pernah meminta apapun yang tidak mereka butuhkan. Hari berlalu dan seorang turis datang mengunjungi kota. Ketika dia berjalan berkeliling, dia menyadari bahwa sesuatu tentang Claudi itu aneh. Meskipun itu adalah kota kecil, orang-orang tampaknya hidup lebih baik. Dia memutuskan untuk bertanya. Dia bertanya kemana-mana dan orang-orang Claudi yang polos menceritakan semuanya. Pensil ajaib? Apakah itu benar? Aku harus pergi menemui pelukis itu. Turis itu adalah orang yang tamak. Dia bersembunyi di balik pohon dan begitu dia melihat Albert, dia menculiknya. Siapa kau? Diam, dengarkan aku.
Aku tidak punya waktu seharian untuk ini, oke? Cepat, gambarkan aku batu rubi yang banyak dan berbeda juga mahal. Sekarang. Albert mengeluarkan pensilnya dan mulai menggambar. Tapi dia sangat takut sehingga yang bisa dia gambar hanyalah batu. Apa ini? Beraninya kau mempermainkanku. Pergi, aku akan menggambar sendiri rantai emas paling bersinar. Turis itu bukan seniman. Bahkan dia sangat buruk dalam menggambar. Ketika dia mencoba menggambar rantai emas, seekor ular panjang dan mengkilap muncul. Tolong! Tetapi ketika turis berusaha melarikan diri dari ular itu, Albert menenangkan dirinya dan membuat sangkar besar. Begitu sangkar itu muncul, turis itu masuk dan Albert menutup pintunya. Setelah ular itu pergi, Albert memanggil polisi dan mengadukan turis itu. Dia menjelaskan bagaimana dia diculik dan disuruh menggunakan pensil ajaib untuk memuaskan ketamakan turis itu. Claudie kembali damai. Semua orang bangga betapa baiknya Albert menangani situasi ini. Albert sendiri telah mempelajari pelajaran yang sangat penting. Dia menyadari betapa berbahayanya memiliki sesuatu tanpa harus bekerja untuk mereka. Dia memutuskan untuk mengubur pensil di bawah batu yang dia temukan itu. Diyakini bahwa pensil ajaib masih terkubur di dekat pohon favorit Albert. Sebuah pohon dengan peri kecil yang tinggal di sana. Tamat.